Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Aulia. Selamat malam. Oke, Bapak Ibu gimana kabarnya? Masih sehat? Masih semangat nggih? Insya Allah Mbak, Waduh, masih semangat. harus Ibu, harus. Iya, Jadi kalau semangat itu harus ya. Karena Bapak iya. Ibu memang targetnya entah itu di pertemuan ke-8 besok ataupun setelah selesai webinar, semoga Bapak Ibu bisa menuntaskan untuk submit Bapak Ibu. Ini memang tujuan kita untuk submit sehingga nanti harapan kami Bapak Ibu misalkan belum selesai nih ketika webinarnya. Nah, besoknya Bapak Ibu, Mbak saya submit, saya sudah submit begitu. Oke, Bapak Ibu, siap nggih submit? Siap. Siap ya? Oke. Amin, Insya Allah. Siap, terima kasih Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai sembari menunggu Bapak Ibu peserta yang lainnya bergabung, mungkin kita bisa sesi tanya jawab dulu terkait materi-materi sebelumnya, begitu. Oke, dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dulu? Ada Mbak, Boleh kebetulan Ibu. ini. Gini Mm-mm. Mbak, eh, saya tuh sebenarnya udah ikut Scopus ini udah hampir 3 kali Mbak. Yang Oh, online-nya 2 kali, yang apa namanya camp offline? yang di waktu di Bandung 1 kali Mbak. Oh, nje, ya. Waktu pertama itu Mm-mm. saya sempat submit. Mm-mm. Terus, tapi ya itu, yang pertama itu pada hasil penelitian saya, benar-benar hasil penelitian saya. Mm-mm. Saya nggak ngecek jurnal, Mbak. Jadi kemarin itu kan diperlihatkan sama Mbak Hanifah ya, cara Mm-mm. ngecek jurnal kalau misalnya yang mungkin nanti bakal discontinue itu yang seperti apa gitu, Mbak. Betul. Iya. Padahal saya udah bayar itu pada waktu itu, saya cuma karena itulah kesalahan saya tidak ngecek gitu ya. Ngecek ya, Itu yang pertama. Heeh. Ketika di camp yang di Bandung, Heeh. saya juga karena semangat pengen pengen apa Oke, namanya masuk Q1 ya. Saya betul. juga bikin lagi, terus Heeh, submit lagi gitu ya. heeh, Ah, heeh. dasar memang tidak ini ya, tidak rezeki gitu loh, Mbak. Itu jadi aduh ya Allah. Nah, Iya, makanya betul. saya tuh pertama apa namanya tolong ajarin lagi kepada kami cara Mm-mm, ngecek jurnal eh, kalau kalau misalnya nanti khawatir ada apa namanya tersinyalir bakal jadi discontinue. betul. Kemudian yang keduanya adalah itu Mbak ngecekin kalau misalnya ada APC-nya berbayar itu tuh dari di mana ininya karena kemarin tuh sempet saya kan ya sudahlah mungkin harus punya keberanian gitu ya artinya saya Ya. cari jurnal yang paling top berapapun saya pengen yang penting Q1 gitu kan ya tapi saya nyari di mana ya ini bayarnya gitu ya. Nominal ininya yang harus berbayarnya tuh di mana gitu Mbak Oke, itu sih Mbak itu ya Mbak maaf ya banyak-banyak. iya Ibu, enggak apa-apa Ibu. Justru pertanyaan yang seperti ini yang menarik ya Bapak Ibu. Nah, Ibu Nurlaila kan sudah pernah mengikuti camp offline begitu. Ibu ada fasilitas handling, apakah sudah bergabung? Kalau offline, ada yang namanya handling Ibu. Handling ada Mbak, ada ya kalau Nah, nggak salah Mas, saya tuh lupa. Cuman ya itu dia iya. Mbak, saya tuh apa ya, eh apa ya istilahnya mah, bukan masalah so sibuk enggak gitu ya, cuman apa namanya semenjak saya udah selesai S3, beban mengajar saya tuh banyak banget gitu Mbak. Jadi akhirnya udah mah saya trauma dengan submit yang udah 2 kali seperti itu. Akhirnya saya tuh kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak Mbak, gitu Mbak. Nah itu dia kesalahan saya memang banyak, makanya Nah, sekarang saya memulai lagi dari nol. Ya mudah-mudahan aja sekarang bisa lebih baik lah. Saya akan lebih konsentrasi barangkali seperti itu. Ada Mbak, ada ini, ada. Nggih, Heeh. betul, betul Ibu Nurlela. Jadi Bapak Ibu kalau ikut offline itu memang mendapatkan fasilitas handling 1 tahun, di mana di situ Bapak Ibu bebas mau submit lagi, mau konsultasi lagi itu enggak masalah, begitu ya. Itu khusus camp offline Bapak Ibu. Jadi kebetulan Bu Nurlaila ini sudah mengikuti yang offline. Nanti Ibu bisa misalkan mau submit begitu, Ibu langsung share screen saja di handling, itu pasti akan dibantu begitu. Kemudian nanti dari proses review itu juga akan dibantu. Nah, selesai review, nanti Ibu konsulkan lagi di Zoom itu. Ini saya sudah diterima, Ibu, begitu. Apakah jurnal ini dinilai aman, begitu. Jadi Bapak Ibu, pengecekan jurnal itu sebaiknya dilakukan 2 kali. Sebelum submit dan setelah dan akan saat akan membayar APC.
begitu. Jadi kita perlu cross check nih, apakah ketika sudah diterima jurnal ini masih potensial predator atau sudah tidak, begitu ya. Jadi kita perlu cross check ulang. Mungkin saya menjelaskan sedikit ya terkait merefresh materi yang kemarin terkait pertanyaannya Ibu tadi, yaitu pencarian jurnal tujuan. Kita lihatnya sedikit saja nggih Bapak Ibu, refresh sedikit. Mungkin nanti kalau mau lihat secara detail bisa cek di record sebelumnya. Nah, saya akan jelaskan sedikit Bapak Ibu. Jadi pencarian jurnal tujuan itu memang kita tujukan yang pertama melalui scopus.com. Ya, di scopus.com itu ada fitur yang namanya sources. Sources ini kita gunakan ketika mencari jurnal tujuan, dan fitur sources ini bisa digunakan menggunakan akun email apapun, Gmail maupun akun yang tidak berlisensi itu bisa mengakses yang namanya sources. Oke. Kemudian nanti Bapak Ibu, di sini misalkan seandainya saya belum punya tujuannya, maka Bapak Ibu bisa pilih subject area. Jadi kita search itu by subject area. Kemudian Bapak Ibu masukkan bidang apa yang sesuai dengan scope dari papernya Bapak Ibu. Misalkan dari food science, kemudian ada lagi eh, apa ya, agronomi begitu. Jadi bisa dipilih beberapa. Baru kita apply. Nah, nanti langsung muncul Bapak Ibu 993 result. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu juga bisa memfilter di sebelah kiri. Silahkan difilter, disesuaikan. Misalkan Bapak Ibu takut langsung ke kuartil 1, tidak masalah. Seperti layaknya kita memakan nasi Bapak Ibu, kita memang memakannya dari pinggir ya. Sehingga kita bisa memulai dulu dari kuartil 4. Itu saya rasa tidak masalah. Atau kalau sudah berani, boleh naik lagi kuartil 3. Nah, kuartil 3, lalu pilih 2 enggak masalah. Lalu klik jurnal, baru apply. Oke. Di sini muncul banyak sekali 345 result paper result jurnal yang membahas terkait agronomi dan juga food science. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti di dokumen ini Bapak Ibu silakan klik. Dia akan mengurutkan jumlah dokumen terbanyak. Di mana ketika jumlah dokumen terbanyak, itu pastinya peluangnya Bapak Ibu akan lebih besar. Gitu. Baru setelah itu, misalkan kita klik, oh saya cocok ini dengan ini. Diklik Bapak Ibu. Diklik nama jurnalnya. Nah, yang perlu di cross check, yang pertama adalah tahunnya. Silahkan pastikan tahunnya sampai dengan 2025. Oke, setelah itu pastikan SJR-nya, oh cocok untuk GB. Batas minimal syarat untuk guru besar Bapak Ibu itu ada di 0,15. Update terakhir nih 0,15. Sehingga ini sudah lebih dari cukup. Setelah itu baru kita cross check di bagian Scopus Content Coverage-nya atau terbitan dari tahun ke tahunnya. Oh, ini cukup aman, cukup stabil. Kita lihat 3 tahun terakhir saja Bapak Ibu. Oh, cukup stabil, maka Bapak Ibu silahkan bisa dicoba disubmit di jurnal ini. Sehingga ini adalah refresh gitu ya. Kita merefresh materi sebelumnya Bapak Ibu. Seandainya nanti Bapak Ibu sudah menemukan jurnal tujuan, kemudian ingin berdiskusi dengan kami by chat, gitu boleh. Silakan ditanyakan, Mbak Aul, Mbak Hanifah, apakah jurnal ini terbilang aman gitu. Maka nanti akan kita bantu cross check Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu ini tidak berpotensi sebagai predator, bisa dicoba. Oke, sehingga nanti Bapak Ibu kalau kebingungan arah silahkan hubungi saya ataupun Mbak Nifah, begitu ya. Jadi cukup singkat saja untuk merefresh yang sebelumnya, karena kita terbatas hari ini kita akan masuk ke materi ke-7 Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ngecek APC-nya Mbak, Oh, berbayar atau tidaknya? kalau mengecek APC itu kita gunakan yang namanya apa Bapak Ibu? Simago. Nah, selalu, Bapak Ibu, selalu ketika kita ingin ke jurnal, homepage, rumah jurnal,
kita gunakan yang namanya Simago. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu, ketika kita search nama jurnalnya di Google, khawatirnya Bapak Ibu menemukan jurnal cloning atau jurnal yang menyerupai web asli jurnalnya. Gitu ya. Jadi selalu lewat Simago, kuncinya di situ. Oke, kita copy ISSN-nya. Copy, buka Simago, pastekan di sini Bapak Ibu. Paste, enter. Nah, langsung muncul. Kita klik, lalu kita cari information bagian home. Oke, ini adalah halaman. Oh, ini baru error Bapak Ibu. Dia webnya baru error, sehingga coba kita cari yang lainnya deh. Eastern Europe. Nah, kita copy ISSN-nya. Lalu coba kita pastekan di sini. Paste, enter. Oke. Ini jurnal Ukraina, Bapak Ibu. Kita, oh, homepage-nya nggak ada. Nah, kalau kondisinya information terkait homepage-nya tidak ada di bagian Simago, sebenarnya dari Scopus itu kita bisa menuju ke homepage jurnalnya, Bapak Ibu. Caranya adalah silakan diklik Scopus Content Coverage. Nah, langkah ini ada notes-nya Bapak Ibu. Langkah ini hanya bisa diikuti ketika akun Scopusnya Bapak Ibu itu lisens, begitu ya. Nanti diklik jumlah dokumennya, Oh, ininya lagi disorot, nah. view at publisher. Bagaimana Kenapa? Ibu? Oke, sepertinya ada yang bocor. Saya izin mute nggih. Oke, kita akan menuju homepage. Nah, letak APC, letak APC Bapak Ibu, letak APC itu berbeda-beda. Ya, letak APC-nya itu berbeda-beda. Kita klik dulu nama jurnalnya. Nah, ini adalah halaman resmi dari jurnalnya, Bapak Ibu. Nanti untuk letak APC itu berbeda-beda. Kita lihat dulu di bagian about apakah ada. Oh, sepertinya tidak ada ini. About the journal. Oke, nggak ada. Kita cari lagi di bagian open access. Oke, ini nggak ada juga. Kita coba lihat lagi. Jadi kita harus cek satu persatu seperti ini, Bapak Ibu. Oke, biasanya ada di bagian for author. Nah, ini for authornya ada di sini. For author, coba kita lihat. Oh, nggak ada ini. Ethics, copyright, data sharing, handling, AI, indexing. Oh, terms of payment, coba kita lihat. Jadi bahasanya juga berbeda-beda Bapak Ibu. Kadang ada di bagian for author, kadang kita juga harus nyari satu persatu seperti ini. Nanti ada yang membahasakan itu sebagai fees, ada yang membahasakan sebagai author fee, begitu ya. Ada yang membahasakan sebagai APC. Nanti silakan dilihat lagi, kalau misalkan dirasa sulit untuk mencari, boleh nanti menghubungi saya ataupun Mbak Anifah, begitu ya Bapak Ibu. Ini ada nih, harganya sekian. UAH 450. Kalau Bapak Ibu bingung, tinggal copy, pastekan ke Google, tambahkan to IDR. Nah, 177.000. Apa ini? Kok murah sekali dia? Per page. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dia menghitungnya 117.000 per halaman. Nanti misalkan Bapak Ibu ada 10 halaman, maka tinggal dikalikan. Gitu. Oke. Ringkas saja ya Bapak Ibu, nanti bisa di cross check lagi, bisa didengarkan lagi record materi sebelumnya. Silakan nanti Bapak Ibu kalau sudah menemukan jurnal tujuan bisa ditanyakan ke kami. Oke? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup? Kita mulai ya.
Nah, ini ada pertanyaan. Jurnal cloning apakah inilah yang berpotensi predator ya, Mbak? Oke, saya bukakan contoh dulu Bapak Ibu. Ada contoh jurnal cloning supaya Bapak Ibu ada gambaran. Oh, sebentar. Journal of Research. Hmm. Oke, belum bisa saya tunjukkan Bapak Ibu karena linknya hilang ini. Oke, nanti kalau sudah ketemu saya share ya Bapak Ibu. Jadi jurnal cloning itu berbeda dengan jurnal predator, tapi konsepnya mereka sama gitu. Kalau jurnal predator itu kan jurnal-jurnal yang tiba-tiba ada lonjakan begitu, tiba-tiba ada lonjakan dokumen, kemudian mereka hanya ingin mengambil uangnya Bapak Ibu begitu ya. Jurnal cloning ini juga sama, dia ingin mengambil uangnya Bapak Ibu, tapi menyerupai dengan web aslinya, di mana web aslinya itu masih terindeks Scopus. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu, silakan hindari pencarian menggunakan Google. Silakan gunakan Scopus dan juga Simago. Dua hal itu bisa memperkecil potensi Bapak Ibu untuk terhindar dari yang namanya jurnal predator maupun jurnal cloning. Oke, ada pertanyaan lagi. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu di akhir. Kalau sudah tidak ada, saya izin memu. Ada Oke, ibu, gimana? Hah, Ibu Anita? ibu, ibu bantu dulu kak. Ibu, mohon maaf saya terlempar. Di Ternate sinyalnya kurang bagus, jadi saya keluar masuk. Dan Nggih, tadi enggak apa-apa Ibu, aman. transfer keluar masuk lagi. Terus saya masuk juga udah telat, jadi mohon maaf. Ini Iya, mau tanya oke. untuk jurnal predator bu. Misalnya kita nyari nih, kita nggak tahu nih jurnal ini predator. Itu ciri-cirinya seperti apa bunda? Oke, ya, siap. Nggih. Oke. Makasih bu. Nggih, sama-sama Ibu. Oke, saya mungkin sedikit mengulang Bapak Ibu. Kita sedikit mengulang. Jadi jurnal predator, potensial predator ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan jurnal itu predator, langsung menghakimi seperti itu tidak bisa Bapak Ibu. Hanya bisa kita sampaikan apakah jurnal ini potensial atau tidak gitu ya. Ada salah satu contoh jurnal yang berpotensi sebagai predator yaitu jurnal Life Science ini. Pakistan Journal of Life and Social Science. N per A ini menunjukkan bahwasanya jurnal ini sudah discontinue, Bapak Ibu. Sudah tidak terbit lagi di Scopus. Sudah tidak terindeks Scopus. Sehingga kalau sudah tertuliskan N per A, silahkan dihindari. Begitu ya. Lalu kita cek seperti yang tadi. Jurnal itu yang pertama kita pastikan tahunnya masih sampai 2025. Oke, kemudian kalau sudah ada tulisan coverage discontinue, silahkan dihindari. Kita hapus dari daftar submit kita, Bapak Ibu. Oke. Kemudian hal yang utama yang mengindikasi apakah dia potensial predator atau tidak, itu ada di bagian Scopus Content Coverage atau terbitan dari tahun ke tahunnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu jurnal yang discontinue karena ada lonjakan jumlah dokumen tiba-tiba. Di 2023 dia hanya ada 72 dokumen yang terindeks gitu ya. Tiba-tiba kok langsung 1015. Nah, nanti kalau Bapak Ibu menemukan demikian, silakan langsung di-cut, kita hilangkan ya. Kalau bahasa orang zaman sekarang itu kita ghosting ini jurnalnya ya. Kita tinggalkan begitu. Karena apa? Karena aneh sekali nih tiba-tiba 1000. Inilah jurnal-jurnal yang bisa kita sampaikan sebagai potensial predator.
ya. Ini nanti menjadi catatan untuk Bapak Ibu, silakan diperhatikan lagi dalam hal pencarian jurnal tujuan. Oke, Bu Anita, bisa diterima nggih? Oke, sepertinya sinyalnya Ibu agak Baik, Bu. Oke, Terima kasih, siap. Bu. Nggih, sama-sama. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini karena sudah 19.51, kita langsung mulai saja nggih. Nanti kita akan lanjutkan sesi tanya jawab. Jadi selamat malam Bapak Ibu, selamat datang di webinar pertemuan ketujuh Rumah Scopus begitu. Seperti di awal kita sampaikan, kita akan memulai dari judul. Nah, ini pertemuan ketujuh ini sudah masuk ke dalam hampir tahapan akhir. Hampir tahapan akhir, yaitu kita masuk ke yang namanya template jurnal tujuan gitu ya. Nanti Bapak Ibu ada 4 capaian yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah, nah kuncinya di sini, silakan Bapak Ibu ketika sudah mempunyai jurnal tujuan, pahami dulu pedoman atau aturan penulisan dari jurnal. Oh, jurnal mengharuskan fontnya ini. Kemudian ukuran fontnya 12, maka harus diikuti. Nah, yang kedua, nanti kalau sudah kita baca, maka Bapak Ibu harus menyesuaikan manuskripnya, artikelnya. Disesuaikan dengan apa? Dengan aturan yang ada, dengan pedoman atau syarat yang sudah disampaikan oleh jurnal. Itu poin kedua. Yang ketiga, nah kalau sebelumnya Bapak Ibu menanyakan Grammarly itu sebenarnya tuyul apa sih Mbak? Di sini kita akan membahasnya Bapak Ibu. Kita akan memahami tools apa saja yang ada di Grammarly. Kemudian setelah kita pahami lalu kita aplikasikan. Sehingga Bapak Ibu tidak hanya bisa memahami tapi bisa juga menggunakan yang namanya tuyul Grammarly. Benar ya? Oke, langsung saja kita masuk ke capaian yang pertama, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seperti sebelumnya, kita harus mempunyai rumah dulu. Kita harus punya jurnal tujuan dulu. Seandainya saya sudah ada nih, sebentar, saya coba cari. Horizon Research Publishing. Nah, ini adalah salah satu jurnal tujuan saya, Bapak Ibu, Civil Engineering and Architecture. Kita klik, oke, kita akan ke halaman rumah jurnalnya. Nanti dicek dulu yang pertama, ada 3 poin kunci, ya. 3 poin ketika Bapak Ibu sudah menemui source detail. Yang pertama tahunnya, pastikan masih sampai dengan 2025. Yang kedua, pastikan SGR-nya. SGR ini berkaitan dengan guru besar. Oh, 0,223, maka sejalan, sesuai. Gitu. Kalau sudah, lihat di bagian Scopus Content Coverage. Oke, ini masih oke gitu ya, masih stabil. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu copy ISSN-nya. Copy. Bawa ke yang namanya Simago Journal Ranking. Nih, tampilan awalnya akan demikian. Pas tekan, nah ini langkah-langkah materi sebelumnya ya Bapak Ibu. Ini saya hanya merefresh. Jadi diklik, lalu kita cari yang namanya homepage. Oh, tidak ada homepage, maka kita bisa melalui Scopus. Klik dulu jumlah dokumen, view at publisher. Nah, kita akan ke halaman jurnalnya. Oke, ini adalah halaman jurnal Bapak Ibu, halaman jurnal Civil Engineering and Architecture yang ingin saya tuju. Kita akan langsung masuk ke yang namanya guideline atau aturan jurnal. Silakan nanti dicek begitu. Ada yang menamakan sebagai author guideline atau guideline seperti ini, tinggal diklik lagi. Klik. Nah, Bapak Ibu, kalau sebelumnya kita selalu menyampaikan jangan membaca ya. Nah, khusus di guideline nanti Bapak Ibu silahkan membaca detail, semuanya harus dibaca.
Karena satu saja kesalahan Bapak Ibu, maka bisa jadi itu menjadikan paper Bapak Ibu ditolak dari jurnal. Ya. Dari pihak editor itu pasti akan menilai kedisiplinan Bapak Ibu dari mengikuti author guideline-nya. Oh, kalau ternyata disyaratkan font 12, Bapak Ibu menggunakan font 11, maka otomatis akan ditolak, diminta perbaikan dulu, baru disubmit ulang. Ya, sehingga kami tegaskan, author guideline itu harus dibaca. Nah, semisal Mbak saya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris, gimana nih? Begitu ya. Bapak Ibu tinggal klik kanan di bagian putih-putih, klik kanan, lalu translate to Indonesia. Langsung otomatis berubah ke bahasa Indonesia. Nah, misalkan di sini ternyata tidak ada tulisan Indonesia ya Bapak Ibu, jangan khawatir. Di sebelah kanan ada titik 3, silakan diklik titik 3, lalu choose another language. Nah, di sini Bapak Ibu pilih dulu bahasanya. Indonesia, kalau sudah klik done. Oke, selesai. Kita mulai baca Bapak Ibu. Yang pertama, nanti kalau Bapak Ibu langsung menemukan tulisan template manuskrip, ya, penulis dapat mengunduh template MS Word. Maka Bapak Ibu tinggal klik saja. Klik, otomatis sudah terunduh. Dan perlu diingat dan perlu menjadi catatan Bapak Ibu, bahwasanya tidak semua jurnal itu menyediakan yang namanya template. Ada yang menyediakan, ada yang tidak. Ya, kalau tidak menyediakan template, silahkan gunakan format penulisan saat proses digital writing kemarin. Jadi format penulisan paper secara umum yang sudah kami share Bapak Ibu. Itu ada di materi kelima. Nanti silakan dilihat kembali. Itu adalah format paper secara umum. Ya. Oke, template sudah terunduh, kita baca Bapak Ibu. Di dalam author guideline biasanya disebutkan papernya itu harus dalam berapa kata. Nah, ini berkisar antara 3.000 hingga 10.000 kata. Kemudian bervariasi 5 hingga 10 halaman. Formatnya 2 kolom. Ya. Lalu judul makalah, judul paper begitu ya. Judul paper tidak boleh lebih dari 20 kata. Rincian penulis harus mencakup alamat afiliasi, lalu yang lain-lainnya. Nah, ini didetailkan dalam author guideline. Oke. Kemudian abstrak. Abstrak itu juga harus ditulis dalam 200 hingga 350 kata. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau masih 199 maka harus tambahkan satu kata untuk mencapai 200. Nah, kata kunci 3 hingga 10 kata kunci. Lalu isinya ada introduction, research method, result, discussion, conclusion, begitu ya. Nah, di sini juga mewajibkan adanya acknowledgement, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada lembaga, jangan perseorangan Bapak Ibu. Silakan sampaikan ucapan terima kasih ke universitas. Misalkan tidak ada pendanaan, maka ucapan terima kasihnya bisa berisi terkait terima kasih kepada Universitas A yang telah memberikan dukungan dan fasilitas sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Itu boleh. Ya. Lalu, nah, di sini juga menyaratkan tabel gambarnya itu harus bagaimana. Dan yang menarik adalah resolusi gambar pun itu harus diatur Bapak Ibu. Minimal resolusi yaitu 300 dpi. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara mengatur supaya bisa 300 dpi ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Oke, sehingga nanti kalau sudah punya author guideline silakan dilihat, dibaca secara detail. Oke. Kita langsung masuk ke dalam template. Oke. Kita buka dulu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah template dari jurnal. Templatenya isinya 2 kolom ya. 2 kolom Bapak Ibu.
Kemudian fontnya juga pastinya berbeda, begitu ya. Kita lihat dulu teks saya. Nah, sebentar. Ini saya minimize. Saya close dulu Grammarly-nya. Oke. Ini adalah template, ini adalah tulisan saya, Bapak Ibu. Ketika di Ctrl A, dia masih, sebentar, dia masih satu kolom ya, Bapak Ibu. Masih satu kolom. Kalau yang ini, dia dua kolom. Dua kolom ya. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika sudah punya template begitu ya. Sebelum ke template, nanti Bapak Ibu yang pertama, jadi dari tahapan awal, silakan selesaikan papernya dulu. Tulis dalam bahasa Indonesia, kemudian baca ulang. Baca ulang, oh ternyata sudah bagus, sudah bagus. Langkah yang kedua adalah silakan ditranslate. Nah, proses translate itu Bapak Ibu tidak boleh satu file langsung kita translate ke bahasa Inggris. Nanti proses translate itu dilakukan satu persatu Bapak Ibu. Jadi kita blok dulu sampai dengan tulisan terbatas ini. Klik kanan, pilih translate. Ya. Kalau sudah ditranslate, pastikan bahasanya bahasa Indonesia to English. To English. Tinggal kita insert. Jadi nggak boleh citasinya kena. Insert. Oke. Kenapa? Karena kalau citasinya kena, nanti citasinya jadi tidak aktif Bapak Ibu. Mendeley-nya jadi tidak aktif. Bapak Ibu sudah susah payah mensitasi, ternyata Mendeley-nya tidak aktif. Maka harus dihindari Bapak Ibu kalau translate dokumen. Nah, ini blok lagi, tunggu dulu dia loading begitu ya. Insert. Nah, lagi, blok lagi, tunggu lagi, maka insert. Itu langkah yang kedua. Jadi kita, bagaimana Bapak? Oke, jadi kita Inggriskan dulu, kita translate ke bahasa Inggris. Nanti langkahnya setelah itu Grammarly, begitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu, Grammarly itu kita klik open Grammarly, begitu ya. Kita klik open Grammarly. Kita tunggu dulu. Oke. Oke, Grammarly-nya masih agak error. Nanti saya coba login ulang. Nah, kita langsung masuk ke template dulu, Bapak Ibu. Masuk ke template. Jadi kita mulai dari judul. Ini judul manuskrip saya. Lalu yang ini adalah judul dari template. Secara font dia berbeda. Yang ini Times New Roman 20, yang ini Arial 14. Ya. Maka langkah yang harus Bapak Ibu lakukan, silahkan di copy dulu judulnya, judul paper saya, paper Bapak Ibu di copy, Ctrl C atau klik kanan copy. Kemudian bawa ke dalam template manuskripnya. Nah ini templatenya, kita enter dulu, enter Bapak Ibu, enter, klik kanan gitu ya, klik kanan, nanti pilih yang paste ada huruf A-nya, ini paste A. Keep text only Bapak Ibu. Nah, nanti kalau di Windows itu lebih enak. Klik kanan sudah langsung ada keep text only. Oke, kita klik keep text only, maka nanti sudah menyesuaikan fontnya. Ya, yang semula Arial 14 sekarang sudah menyesuaikan ke Times New Roman 20. Oke. Kemudian tulisan dari template kita buang. Gitu. Jadi tools yang pertama adalah kita gunakan paste A atau keep text only. Ya, kita coba cari deh di Google. Keep text only for paste for Windows ya. Gambar. Nah, nanti Bapak Ibu ketika di Windows begitu, ketika kita klik kanan,
Ketika kita klik kanan Bapak Ibu, nanti munculnya adalah seperti ini. Munculnya ada opsi beberapa paste, Bapak Ibu pilih yang ini. Keep text only, yang ada huruf A-nya ya, yang ada huruf A. Kemudian coba kita lanjutkan lagi supaya Bapak Ibu tidak bingung. Nah, di author juga kita lakukan hal yang sama. Oke, kita blok dulu nama autornya, kita blok, copy, Ctrl C, bawa ke dalam manuskrip, ke dalam template. Oke, kita beri jeda dulu. Bagaimana Bapak? Oke, bagaimana Bapak? Saya izin mute ya Bapak. Ibu, izin. Oke. Lalu kita berikan jeda dulu Bapak Ibu. Kita berikan spasi antara angka 1 dan tulisan. Ini sebentar. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita ngeblok gitu ya, itu angka satunya tidak terikut. Lalu klik kanan, atau kalau di MacBook di sini lebih enak di tanda panah ini klik, pilih keep text only. Keep text only. Selesai author pertama. Author kedua, oh ini copy lagi Bapak Ibu. Jadi kita hanya menggunakan cara copy Ctrl C, kita berikan spasi dulu, blok, lalu kita gunakan paste A. Keep text only. Selesai Bapak Ibu. Author ketiga, oh enggak ada. Kita hapus saja. Hapus. Kemudian Bapak Ibu yang perlu diingat adalah ada tanda bintang. Tanda bintang ini menandakan bahwasanya beliau adalah corresponding author atau author yang bertanggung jawab terhadap papernya. Silakan dipastikan siapa yang mau menjadi corresponding author. Jadi corresponding author itu harus ada satu, hanya ada satu, tidak boleh lebih. Gitu ya. Oke, kalau correspondingnya di author kedua enggak masalah. Nah, selanjutnya afiliasi sama Bapak Ibu. Kita copy dulu. Copy dulu afiliasinya, Ctrl C. Lalu kita buka ya papernya, templatenya. Ada angka. Spasi dulu, spasi dulu. Lalu kita blok. Kita lihat di pastenya. Gunakan paste keep text only. Paste yang ada huruf A. Nah, kita rapikan. Selesai. Lagi Bapak Ibu, author kedua. Sama, kita copy. Copy. Oh, ada angka. Berikan spasi. Oke, tinggal di blok. Lalu kita pilih keep text only. Paste A. Selesai Bapak Ibu, dua author. Author ketiga kita tidak ada, kita hapus saja. Oke, lalu corresponding author diminta emailnya. Karena tadi correspondingnya adalah author kedua, maka kita copy email author kedua. Copy, pastenya sama. Di blok dulu, gunakan paste yang ada huruf A. Keep text only. Selesai Bapak Ibu. Mudah sekali ya, mudah sekali. Kalau menemui tulisan copyright, ini silakan kita lewati, kita abaikan, jangan dihapus, jangan diotak-atik, karena ini adalah template dari jurnalnya. Langsung kita masuk ke tulisan abstrak Bapak Ibu. Abstrak sama Bapak Ibu langkahnya. Kita copy dulu abstraknya, jadi sampai abstrak saja, keyword tidak perlu. Copy, di blok, silahkan gunakan paste A. Keep text only. Selesai Bapak Ibu. Ya, selesai. Keep text only. Keyword juga sama, di copy, lalu pastekan atau di blok, klik kanan, keep text only. Oke, jadi kalau di Windows itu lebih enak, tinggal klik kanan aja. Pilih yang ada huruf A-nya. Sehingga nanti dari judul sampai dengan keyword itu kita gunakan satu tools paste, yaitu paste A atau keep text only.
Kalau Bapak Ibu menyadari begitu ya, dari judul sampai dengan keyword itu tidak ada sitasi. Tidak ada sitasi, sehingga kalau kasusnya tidak ada sitasi, maka gunakan paste A. Keep text only. Oke. Kenapa? Nah, ini saya jelaskan. Kenapa alasannya kok yang tidak ada sitasi kita gunakan paste A? Memang yang disitasi tidak bolehkah Mbak menggunakan paste A begitu ya? Coba kita praktekkan Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah mulai masuk introduction begitu ya. Kita blok dulu, kita tandai dulu. Ini sebagai warna kuning. Ini adalah tulisan dari jurnalnya gitu ya, template jurnalnya, sehingga kita tandai dulu warna kuning. Oke. Kemudian introduction dari paper kita copy dulu, blok dulu, cukup introduction saja dulu. Nah, Bapak Ibu silakan dilihat, diperhatikan ya, bahwasanya introduction itu ada yang nyala abu, warna nyala abu. Ini menandakan bahwasannya Mendeley-nya Bapak Ibu aktif. Sitasinya menyala gitu ya. Kita copy, Ctrl C. Kemudian coba kita buktikan. Mbak, kenapa sih kok nggak boleh pakai paste A? Nanti kalau di Windows klik kanan aja ya Bapak Ibu. Klik kanan di sini atau di sini juga boleh keep text only. Nah, tulisan sudah menyesuaikan, tapi ada satu hal yang sangat disayangkan, Bapak Ibu. Sitasinya sudah wafat, begitu ya. Sudah meninggal sitasinya ini, sudah tidak aktif lagi. Sehingga Bapak Ibu sudah jerih payahnya memasukkan sitasi satu persatu, kok hilang, Mbak? Begitu. Nah, maka ketika ada sitasi, haram hukumnya menggunakan paste A. Ya, haram Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ketika ada sitasi, ketika sudah masuk introduction, silakan langkah pertama copy dulu kalimat introduction-nya. Copy dari paper kita, pastenya menggunakan paste biasa. Klik kanan, gunakan paste kuas Bapak Ibu. Keep source formatting gitu ya. Gunakan keep source formatting. Atau Bapak Ibu bisa gunakan tombol di dalam keyboard itu Ctrl V. Ctrl V. Secara font dia berbeda, tapi ketika kita lihat, oh sitasinya masih aktif. Itu yang kita cari. Yang kita cari. Lalu penyesuaiannya, supaya menyesuaikan tulisan template-nya, maka langkah yang harus Bapak Ibu lakukan, yang pertama, arahkan kursor ke dalam tulisan template. Arahkan, mau di depan, di belakang, di tengah boleh. Klik satu kali. Nah, nanti akan seperti ini. Ya, seperti ini. Klik satu kali. Lalu Bapak Ibu di kiri atas ada gambar sapu-sapu, gambar kuas. Nah, ini kita sepakati menyebutnya sapu-sapu. Atau bahasa Inggrisnya kalau di sini adalah format pointer. Format painter ya, format painter. Ini Bapak Ibu klik saja format painternya. Oke. Ketika kita dekatkan ke kursor, itu ada gambar kuas atau sapu-sapu ya, ada gambar sapu-sapu. Maka Bapak Ibu tinggal blok saja, blok tulisan yang masih berantakan ini. Oke. Lalu kalau sudah lepas, kita lihat Bapak Ibu. Sebentar. Kita lihat. Secara font dia sudah menyesuaikan. Sitasinya juga masih aktif. Itulah kita kenapa alasan menggunakan Ctrl V biasa. Ctrl V biasa. Itu. Jadi tools yang kedua kita Ctrl V biasa, kemudian kita sesuaikan dengan format painter atau sapu-sapu begitu ya. Oke, nanti saya contohkan lagi supaya Bapak Ibu tidak bingung. Ini kita hapus dulu tulisan dari template jurnalnya. Karena khawatirnya nanti Bapak Ibu submit loh kok masih ada tulisan template jurnalnya begitu ya. Kita hapus. Oke. Selanjutnya kita masuk ke research method Bapak Ibu. Research method. Kalau di sini bahasanya adalah material.
method. Copy dulu sampai dengan conclusion, enggak masalah. Copy dulu sampai ke bawah. Oke, kita copy sampai conclusion. Nah, sini. Oke, Ctrl C biasa atau klik kanan copy. Lalu mudahnya kita pakai Ctrl V, Ctrl V, atau di MacBook itu Command V. Ya. Atau kalau mau paste, gunakan paste keep source formatting. Yang gambar kuas, ya, yang gambar kuas. Tinggal kita pastekan, Bapak Ibu. Oke. Fontnya masih berantakan, tapi yang penting kita utamakan citasinya masih aktif. Oke. Kalau citasinya masih oke, Bapak Ibu, tinggal kita sesuaikan. Yang pertama, material method. Jadi ini adalah headingnya. Heading juga perlu kita sesuaikan dengan heading dari template jurnalnya. Langkah pertama, layaknya mengecat sebuah ruangan, Bapak Ibu. Ketika kita akan menguas sebuah ruangan menjadi ruangan yang sangat cantik begitu ya. Yang pertama kita arahkan dulu ke tempat catnya ya, ke tempat catnya kita arahkan ke tulisan yang sudah tepat gitu. Lalu kita ambil catnya, format painter. Format painter. Nah, yang mau dicat yang mana? Yang mau dicat yang ini. Blok lepas. Oh, ini ada tulisan angka satunya. Kok ini tidak otomatis, Mbak, ada angkanya? Maka tinggal kita berikan angka 2 titik. Tuh. Ya. Lagi, oke lagi. Arahkan ke tempat yang sudah bersih atau arahkan ke catnya dulu Bapak Ibu. Catnya yang di sini nih catnya. Oke, tulisan yang sudah tepat ini, klik. Lalu ambil kuas, format painter. Sapu-sapu ya, ambil sapu-sapu, blok. Tinggal kita blok Bapak Ibu sampai mana? Nah, sampai sini. Lepas. Selesai. Material method. Kita rapikan sedikit, masuk ke headingnya. Headingnya perlu kita sesuaikan. Ambil dulu catnya. Oke, catnya sudah diambil. Lalu ambil sapu-sapu, format painter ya, kuasnya. Lalu tinggal kita blok. Bapak Ibu, kalau ada gambar seperti ini, jangan diblok. Jangan diblok. Kenapa? Karena kalau kita blok, lepas. Hilang sudah Bapak Ibu. Oke, hilang ya. Maka yang perlu Bapak Ibu lakukan, oke. Oh, ini result discussion-nya belum. Kita ambil kuas dulu untuk result discussion, format painter, lalu kita blok, berikan angka 3 titik. Lalu kita blok lagi tulisan ini. Nah, klik dulu ke chatnya, format painter, di blok. Gambarnya jangan terblok. Kenapa? Kalau kita blok, tulisannya memang rapi, tapi gambarnya hilang. Ya, maka yang harus dilakukan, silahkan ambil catnya dulu, lalu ambil sapu-sapu, format painter, di blok tulisannya saja, gambarnya ndak usah, lepas. Oke. Bapak Ibu, kalau ada gambar, misalkan sebuah dokumentasi gitu, boleh nggak Mbak saya kecilkan kalau kasusnya 2 kolom seperti ini? Boleh, silakan. Dengan catatan, asalkan Bapak Ibu gambarnya itu terlihat jelas. Terlihat jelas. Tapi kalau gambarnya ternyata ada angka, wah Mbak ini kayaknya pembaca sulit membaca ini, gimana ini? Ada detail angkanya, padahal angkanya penting loh Mbak, begitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kasusnya seperti gambar saya, ada detail yang harus pembaca itu lihat, maka langkahnya adalah bukan dikecilkan. Bukan dikecilkan secara manual. Tapi yang pertama, Bapak Ibu blok dulu keterangan gambar dan juga gambar. Di blok ya, di blok, lalu kita buat menjadi 1 kolom. Caranya ada di bagian layout. Layout, kolom, pilih one. Di blok dulu, jadi pertama di blok, keterangan gambar dan juga gambar, klik layout, pilih kolom, lalu pilih one. Nah, sudah jadi 1 kolom. Kita kontrol A.
Yang atas masih 2 kolom, yang bawah masih 2 kolom, tapi gambarnya tetap 1 kolom. Apakah demikian boleh, Mbak? Boleh. Tabel, gambar, grafik, seandainya perlu diperbesar, silakan dibuat 1 kolom. Itu diperbolehkan oleh pihak jurnal, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan ya, silahkan disesuaikan lagi dengan tulisannya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, kita lihat, oh ada yang namanya keterangan gambar, Mas. Bapak Ibu, keterangan gambar pun itu punya formatnya sendiri. Formatnya sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh format dari template jurnalnya. Ya, format dari template jurnalnya. Langkahnya sama, Bapak Ibu. Diklik dulu catnya, dipilih dulu cat yang sesuai, begitu ya. Lalu arahkan ke sapu-sapu, cari tulisan keterangan gambarnya. Nah, ini di blok Bapak Ibu. Oke, kita blok dulu, lepas. Nah, ini langsung menyesuaikan ya. Oke, kita ulangi Bapak Ibu, karena semuanya tidak terblok. Arahkan ke cat yang benar, dilihat ya Bapak Ibu. Di sini tulisan figur 2-nya terbold, yang belakang tidak. Ya. Arahkan ke tempat yang benar, lalu klik format painter. Format painter sudah diklik. Oke, kita cari keterangan gambarnya. Sudah ada gambar kuas ya Bapak Ibu, kita blok. Lalu lepas. Selesai. Oh Mbak, tadi figur 1 tulisannya harusnya bold, tebal. Tinggal kita tebalkan secara manual. Itu untuk gambar. Nanti kalau bingung jangan khawatir, saya contohkan lagi nanti Bapak Ibu. Oke, gambar selesai, kita masuk ke sini tulisannya. Tulisannya kita cari dulu. Oh ini isinya, catnya yang tepat yang ini. Klik catnya, pilih sapu-sapu, format painter, lalu tinggal kita blok Bapak Ibu. Di blok. Oke, nah ada gambar, jangan terikut ya. Ingat, kalau ada gambar jangan terikut. Cukup sampai kalimat sebelum gambar. Lepas. Selesai. Ada gambar, harus terlihat detailnya, langkahnya sama. Blok dulu dari keterangan, diblok sampai gambar seperti ini. Cukup ya. Keterangan gambar dan gambar diblok, lalu klik layout, pilih kolom, pilih one. Set. Nah, selesai. Sudah jadi 1 kolom. Oh, ini ada keterangan gambar. Perlu kita sesuaikan dengan cat yang tepat. Arahkan ke catnya. Oke, lalu pilih sapu-sapu, format painter. Lalu kita blok tempat yang ingin dicat. Ya, di blok, lepas. Figur 2 kita tebalkan. Blok. Selesai Bapak Ibu. Nah, masuk lagi ke heading. Kita rapikan dulu. Headingnya. Oh, ini Mbak, heading cat headingnya ada di sini. Klik format painter. Lalu kita blok ya, kita blok, lepas. Berikan angka. Oke. Nah, ini masih berantakan. Oke, jangan khawatir, cari catnya. Oh, ini cat yang tepat. Klik Bapak Ibu, klik kiri saja. Format painter, lalu tinggal kita blok. Lepas. Selesai Bapak Ibu. Mudah saja. Jadi memang konsepnya ada 2 ya. Ketika dia tidak ada citasi, tidak ada referensi, gunakan paste yang A, keep text only. Tapi ketika sudah masuk introduction, gitu, Bapak Ibu gunakan Ctrl V biasa, paste biasa, atau boleh keep source formatting. Oke. Kalau sudah di keep source formatting, maka Bapak Ibu gunakan tools format painter. Nah, jadi ada 2 kondisi. Yang kondisi pertama kalau tidak ada citasi, kondisi kedua kalau ada citasi.
Oke, ini adalah tulisan dari template jurnal. Jangan lupa Bapak Ibu silakan menghapus ya. Jangan sampai ini terikut Bapak Ibu. Jangan sampai. Kita blok sampai dengan tulisan kesimpulan. Kita hilangkan. Nah, conclusion. Hapus saja. Acknowledgement yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir adalah acknowledgement, ucapan terima kasih. Nah, untuk acknowledgement, kasusnya adalah acknowledgement ini tidak ada referensi, tidak ada sitasi. Maka silahkan kembali ke papernya Bapak Ibu. Kita lakukan copy, Ctrl C, lalu tinggal kita blok saja. Blok saja, gunakan paste, keep text only. Selesai. Oh, ini ada jaraknya, tinggal di enter. Sudah Bapak Ibu? Ya, sudah. Acknowledgement sudah. Kemudian kita masuk ke dalam references. References seperti yang dicontohkan di pertemuan kelima, digital writing. Bapak Ibu, kita sudah menggunakan tool yang bernama Mendeley. Jadi tidak perlu Bapak Ibu copy paste semua referensinya. Kita akan menginputkan referensi dalam waktu 3 detik saja. Ya, 3 detik saja. Kita tandai dulu, ini referensi dari template. Jadi jangan lupa kita tandai. Kita enter. Ya. Yang pertama silakan dibuka dulu Mendeley-nya. Mendeley-nya pastikan sudah terbuka. Oke, sebentar. Nah, kalau sudah terbuka, Bapak Ibu kembali ke dalam teksnya Bapak Ibu. Kembali ke dalam teks, 3 detik saja kita menginputkan referensi Bapak Ibu. Pastikan kursornya ini sudah di bawah referensi. Klik 1 detik ya, 1 detik. Lalu klik referensi 2 detik Bapak Ibu. Yang ketiga silahkan klik insert bibliografi. Kita tunggu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kalau ada muncul notifikasi seperti ini gitu ya. Kita tinggal oke saja. Kita tinggal oke saja. Oke. Kita lihat Bapak Ibu, sudah 3 detik sudah kelar. Kalau Bapak Ibu sebelumnya menulis referensi berhari-hari, maka dengan adanya Mendeley, Bapak Ibu akan dipermudah dalam penulisan referensi. Gitu ya. Oke, sudah masuk semua, nanti tinggal disesuaikan stylenya. Apakah menggunakan IEEE, apakah menggunakan APA, itu semua sudah ada di dalam author guideline. Kebetulan author guideline saya itu author guideline jurnal tujuan saya menggunakan IEEE, maka kita gunakan IEEE. Kalau sudah, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah jarak angka dan huruf. Oh, ternyata masih ada perbedaan. Maka tinggal kita blok saja dulu referensinya, kita blok ya. Referensi kita perbaiki dengan rulernya, penggarisnya, ruler ya. Kita rapikan. Selesai. Selesai Bapak Ibu. Tinggal kita hapus. Jangan lupa dihapus template dari jurnalnya. Oke. Ini adalah langkah yang saya rasa Bapak Ibu bisa lakukan begitu ya. Saya rasa Bapak Ibu bisa lakukan, silakan nanti dilakukan Bapak Ibu. Yang utama adalah menyelesaikan paper, kemudian mencari jurnal tujuan, lalu silakan disesuaikan dengan template. Ini adalah inti materi pada hari ini. Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan sebentar. Tadi ada yang mensyaratkan harus ada cek DPI. Nah, cek DPI, jadi di paper ini, di jurnal ini, saya coba kembali ke webnya ya. Di sini mengharuskan adanya ketajaman gambar, resolusi gambar itu harus dibuat minimal 300 dpi. Minimal Bapak Ibu. Maka yang pertama yang harus Bapak Ibu lihat adalah gambarnya.
Cara melihatnya dia masih berapa dpi sih? Tinggal klik kanan, ya. Gambarnya diklik kanan. Lalu pilih yang namanya properties. Oke, sebentar. Ini ada nggak ya propertiesnya? Get info. Nah, kalau di dalam Windows itu biasanya properties, kemudian more info. Sebentar, ini tidak bisa diklik. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu ada yang berkenan untuk share screen untuk membantu DPI karena di pengaturan saya ini tidak ada. Ada Bapak Ibu yang ingin share screen untuk DPI? Oke. Oke, belum ada ya. Ya, nanti akan saya contohkan. Jadi, secara ringkas Bapak Ibu, nanti di dalam image itu ketika kita klik kanan, itu kan muncul properties. Nanti silakan diklik di bagian more info, begitu akan muncul detail DPI-nya. Seandainya DPI-nya belum mencapai 300 DPI, silakan Bapak Ibu cari yang namanya convert DPI online. Ada banyak sekali converter DPI. Nanti Bapak Ibu silakan bebas memilih. Pak, Kalau sorry, tadi ya, klik kanan, kemudian oke, Ibu berkenan share screen ya bareng saya kami. search untuk gambarnya terserah ya kan Mbak ya. Gambarnya, ya terserah Ibu. Monggo. Oke, ini kan Mbak sudah tershare Mbak. Oke, Klik kanan, sudah tershare. Klik kanan properties. properties. Nah, Bapak Ibu nanti seperti ini ya, properties. Klik Ibu. Kemudian Ah, di bagian detail. mana ya Mbak? Detail. Oh, Ini Ibu. detail signature. Betul. Kemudian nanti Ibu, oh, ini gambarnya berupa apa, Bu? JPG ya? Screenshot. Iya, Diklik di sini, Bu. Detail ini, Bu, yang saya centang. Ulang dulu lagi. properties. Properti. Hmm. Kemudian di bagian detail ini. Yang saya centang itu. Oh, ini Terlihat nggak, Bu? details. Ya. Ah, Scroll ke bawah. oh iya ini. Nih, Mm-mm. ada tulisan DPI-nya ya. Nah, ke atas, Bu, ke atas. Ke Oh ini atas. Iya. 96 dpi. Iya, betul. Ini Bapak Ibu tulisan DPI-nya. Nah, ini kan belum sesuai, Ibu. Belum sesuai, Hmm. nanti Ibu ke Google dulu. Sekalian coba kita praktekkan ya, Ibu. Hmm. Ke Google, lalu search yang namanya Convert DPI Online. Convert DPI Online. Bentar. Nah, lebih nyaman pakai yang converter ini. Klik. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti bebas memilih. Boleh 72, 150, 300, begitu ya. Lalu tinggal klik, pilih gambarnya yang tadi. Oh, tadi gambarnya di mana ya? Oke, coba dicari dulu, Ibu. Oh, sorry, sebentar. Mm-mm. Di galeri, ini di galeri ya? Di galeri. Di galeri, Ibu. Ini, kemudian open ya? Open, tepat sekali. Oh, Oke. Tunggu dulu. Nanti langsung terunduh Bapak Ibu, otomatis. Kita tunggu dulu. oke. Nah, ini langsung terunduh nih di sebelah kanan ini. Ya, kita tunggu dulu. Kita coba buka foldernya, betul, dibuka foldernya. Lalu kita coba cek ya. Kita lihat ya. Klik kanan, properties, klik properties. Oke. Lalu diklik detail. Nah, Oh iya, oke, sudah langsung 300 ya Bapak dpi. Ibu. Jadi ini Ya. sebagai syarat begitu, maka kita harus penuhi persyaratan dari jurnal. Kalau memintanya 300 ya kita lakukan 300 begitu.
Oke, mudah ya Bapak Ibu. Nanti kalau dirasa sulit, boleh ditanyakan ke kami kembali. Oke, Bu Ida, terima kasih nggih. Sudah berkenan Iya, share screen. Oke, dari template ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke Grammarly. Kita mungkin buka Mbak, 3 pertanyaan dulu tadi, saja. Mm-mm. Mbak, sorry tadi di template-nya Mbak sebelum Mbak hapus itu ada Mm-mm. yang kalau kita mensitasi dari web itu gimana Mbak? Coba jelasin Mbak. Citasi dari web. Oke. Ya, tadi ada formatnya Mbak hapus karena kan tadi nggak dicontoh. Oke, yang mana ya Ibu ya? Ini, copyright ini atau apa? Bukan, sebelum itu tadi reference kalau nggak salah. Cuman tadi Mbak hapus Oh, eh, oke. di format awal. Coba kita buka lagi deh. Sebentar Bapak Ibu. Kita unduh ulang lagi. Jadi sebenarnya kalau dari web Bapak Ibu, itu nanti kita tinggal mengisi di Mendeley-nya. Jadi tinggal kita mengisi di Mendeley ya. Nah, kita lihat. Ini ya, website ini ya Ibu ya. Iya, maksudnya ini gimana Mbak? Kalau conference paper, dia kan bikin tuh kan kalau conference paper, kalau website. Nah, nanti Bapak Ibu, website itu bisa diisi di Mendeley-nya langsung. Di Mendeley-nya langsung, Bapak Ibu pilih di bagian add di kiri atas. Lalu pilih add entry manually ya, add entry manually. Silakan pilih tab-nya yaitu kalau untuk web page ya, web resmi ya Bapak Ibu, web page. Lalu diisikan, yang wajib diisi itu ada 4. Title, title-nya ditulis manual, author tulis manual, publication-nya ini wajib Bapak Ibu, wajib kita isi publication-nya, dan tahun. 4 hal ini wajib diisi. Semakin lengkap Bapak Ibu mengisi semakin bagus. Tahun dia publish-nya kapan? Kalau ada halaman bisa dicantumkan. Lalu date access ini juga penting Bapak Ibu, masukkan date access-nya, URL-nya, URL dari webpage dimasukkan, tinggal di save. Kalau sudah di save nanti tinggal disitasi di dalam papernya Bapak Ibu. Nanti akan menyesuaikan, kalau stylenya IEEE nanti akan seperti ini tulisannya. Oke, Bapak Ibu? Nanti dia akan muncul di reference gitu juga ya Mbak? Akan, ya, betul Ibu. Oh, dia Entah itu bergabung di webpage, reference ya? betul. Entah itu webpage, UUD gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah mensitasi di dalam manuskripnya, itu pasti akan muncul. Pasti akan muncul, asalkan Bapak Ibu sudah mengisi di Mendeley, begitu ya. Jadi jangan khawatir, Oke, siap. tinggal kita tulis saja. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Oke, saya siapkan dulu Sorry Mbak, Grammarly-nya. saya Mm-mm, mau bertanya terkait dengan kalau kita submit paper tuh, kan mm-mm, ada tuh jurnal ini sepenuhnya seperti contohnya nih saya ada jurnal tourism gitu ya. Saya mm-mm, nggak paham maksud pengertian yang dia maksud ini apa gitu. Jadi katakan bahwa jurnal ini sebetulnya mematuhi pedoman etika untuk penelitian dan publikasi. Nah, ini apa kita perlu pemahaman lebih juga nggak sih untuk maksudnya kita baca dulu nggak sih secara detail apa maksudnya ini karena karena kalau saya kan baru saya nggak ngerti ini apa takutnya kita itu melakukan pelanggaran dari eh, mereka karena kita kan berbeda bahasa jadi kita kadang translate-nya itu kan nggak terlalu sesuai dengan bahasa kita itu gimana Mbak ya? Oke, ya. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca detail begitu ya. Memang harus dibaca detail Bapak Ibu. Oke, sebentar ini ada error. Nanti dibaca detail dan kalau ada yang dibingungkan nanti bisa ditanyakan ke kita begitu ya. Oh gitu Memang berarti kita author bisa sharing ya? bisa sharing Bapak Ibu. Kemudian besok itu akan kita bahas terkait lebih detail lagi. Submission itu harus menyiapkan apa, kemudian file-file seperti ethical clearance, begitu-gitu ya. Yang Bapak Ibu bingungkan, besok akan kita detailkan di pertemuan terakhir. Oke, Ibu, bisa diterima ya? Oke, ada Siap Mbak. pertanyaan lagi? Oke, siap Ibu. Ya, Mbak Oli. Bagaimana Bapak? Iya, Mbak. Ini kan tadi kalau kita submit papernya itu Mm-mm. wajib
wajib aktif pakai Mendeley ya Wajib, pada saat wajib kita Bapak. kirim manuskripnya. Iya, betul, tepat sekali Bapak. Kalau kita manual gitu, kita misalnya pakai ketikan gitu kan, diminta Mm-mm. manuskripnya kita kirim ke penerbit. Itu kalau tidak aktif, berarti kalau manual tidak aktif itunya kan, Mendeley-nya kan akan Iya. dianggap tulisan biasa. Nah itu gimana? Nah, betul. Apakah tidak diterima sama penerbitnya kalau tidak pakai Mendeley? Kan sesuatu yang wajib atau gimana? Deh, Bapak Ibu, ya terima kasih Bapak ya pertanyaannya. Jadi Mbak, apakah harus menggunakan Mendeley begitu ya? Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah saran dari kami. Silakan Bapak Ibu ikuti semua sarannya karena eh, pada jurnal itu umumnya mengharuskan adanya inputan dari Mendeley ataupun Zotero gitu ya. Jadi kita tidak disarankan menginput citasi secara manual. Kadang dari jurnal itu ada notes-nya. Silahkan references gunakan Mendeley gitu ya. Gunakan aplikasi Mendeley. References gunakan aplikasi Zotero. Nah, maka Bapak Ibu harus menggunakan harus menggunakan sehingga nanti hindari Bapak Ibu karena sekarang ada cara ibaratnya ada cara yang termudah kenapa Bapak Ibu menggunakan cara yang sulit begitu ya. Nanti Bapak Ibu gunakan dulu, dicoba dulu Mendeley-nya. Misalkan dirasa terlalu sulit, Bapak Ibu silahkan tanyakan ke kami terbuka Bapak Ibu. Mbak, saya kok bingung ya, ini gimana begitu. Nanti akan kami arahkan. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya rasa Mendeley itu bukan hal yang sulit gitu. Bapak Ibu silakan latih dulu satu persatu, kemudian jangan sampai kita menulis itu kalau ada tools yang mudah, kenapa kita cari cara yang sulit. Oke, jadi sebaiknya dihindari nggih Bapak, dihindari lakukan dengan menggunakan Mendeley. Oke Bapak, bisa diterima ya? Ya, jadi nanti yang dikumpul itu eh Word apa PDF ya kalau biasanya? Biasanya yang dikumpulkan adalah formatnya Word. Kalau PDF itu malah tidak diminta oleh jurnal, Bapak. Karena kalau Word itu kan terdetek apakah Mendeley-nya masih aktif atau tidak. Nah, itu juga dinilai, Pak. Iya, Mm-mm. berarti tidak masalah ya kalau kita pakai software Word yang bajakan, tidak masalah ya. Tidak Mendeley masalah. bisa Mm-mm. aktif ya. Betul. Jangan Asalkan sampai Mendeley-nya aktif. terdeteksi. Mm-mm. Aman, Pak, Iya, aman. Kalau Mendeley-nya aktif itu iya, sudah bagus begitu. iya, ini harus ini dulu karena kemarin waktu materi Mendeley saya ada di jalan jadi tidak, Oh, tidak harus nonton ulang dulu. enggak Bapak, enggak. Nah, besok kalau bingung, misalkan Mendeley-nya belum terinstall, begitu boleh ditanyakan ke saya ataupun Mbak Nifah. Nanti akan kita bimbing supaya bisa terinstall ya, Bapak. Karena kalau Mendeley belum terinstall, maka nanti langkahnya belum bisa lanjut ke penulisan dan lain sebagainya, Bapak. Memang harus terinstall dulu. Ini besok atau lusa ya aninya? Apanya, Pak? Submitnya? Iya, besok apa lusa? Pertemuan terakhir itu ini hari Selasa, pertemuan ke-8 hari Kamis, nggih. Hari Kamis. Oh iya, bukan Nah, besok kan? betul. Saya mau belajar dulu itunya, Iya, materinya betul. Mendeley. Nggih, Bapak. Iya, harus disiapkan ya, Bapak Ibu. Nanti harapan kami memang ada perwakilan yang submit, begitu. Ada perwakilan yang submit. Nanti kita contohkan, oh, Bapak Ibu jadi paham, oh begini proses submitnya. Oke? Oke, satu lagi pertanyaan sebelum lanjut ke Grammarly. Ada Bapak Ibu? Cukup? Oke. Kalau cukup, saya lanjut ke Grammarly dulu. Oke. Bapak Ibu, ini saya mohon maaf sekali. Grammarly-nya sepertinya ada error dari sistem. Begitu ya. Saya sudah coba logout, login lagi. Ternyata ada tulisan temporarily unavailable. Berarti tidak tersedia dalam beberapa waktu. Begitu ya. Tapi tetap saya perlihatkan, Bapak Ibu. Di sini adalah paper saya. Nah, kalau sudah ada paper berbahasa Inggris, jadi tahapannya selesaikan dulu papernya, masih bahasa Indonesia begitu ya. Kemudian yang kedua, translate.
translate seperti yang saya contohkan tadi. Kalau sudah ditranslate, langkah yang ketiga adalah di Grammarly. Tuyulnya keluar dulu. Tuyulnya keluar dulu ya Bapak Ibu. Kita Grammarly dulu, baru yang keempat Turnitin. Nanti Bapak Ibu bisa cek Turnitin, Bapak Ibu mendapatkan fasilitas 1 kali cek Turnitin ke kami, begitu. Silakan dimanfaatkan, jangan sampai satu fasilitas ini tidak digunakan, ya. Artinya kalau tidak digunakan berarti Bapak Ibu tidak menulis paper, begitu ya. Jadi silakan ditulis dulu, cek Turnitin, baru yang terakhir itu adalah penyesuaian ke template. Kalau sudah penyesuaian ke template, besoknya kita akan submit. Oke, Bapak Ibu, kalau ingin membuka Grammarly, itu buka dulu teksnya seperti ini. Lalu Grammarly ada di ujung sini, ada di bagian home, ada di ujung sini. Open Grammarly. Open Grammarly, kita tunggu dulu. Oh, ini minta login. Login. Coba Bapak Ibu. Nah, sepertinya ada error ini. Oke, dia masih checking ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau sudah login seperti ini, di sini ada gambar tampilan panah atau coba kita search tampilan Grammarly Word di Windows. Sehingga nanti Bapak Ibu nggak akan bingung. Ini adalah tampilannya. Open image in new tab. Jadi langkahnya nanti Bapak Ibu klik ya di home ini, klik open Grammarly dulu, klik open Grammarly, maka nanti akan terbuka seperti ini Bapak Ibu. Akan terbuka seperti ini. Kemudian langkah kedua kita harus setting dulu. Jadi kita setting di bagian adjust goal-nya ini kita setting. Kita klik adjust goal. Nah, kalau di MacBook ada di ujung sini. Adjust goal yang harus disetting. Yang pertama adalah audience-nya, silakan pilih expert. Karena kita ingin expert dalam berbahasa Inggris, gitu ya. Formality formal. Domainnya akademik. 3 ini yang harus disetting, hanya 3 ini. Expert, formal, akademik. Kalau sudah silakan klik done. Nah, nanti sudah tersetting Bapak Ibu. Tersetting, tampilan di Windows itu akan seperti ini. Kalau ada tulisan premium issue, itu artinya Grammarly-nya Bapak Ibu itu belum premium. Silahkan gunakan Grammarly yang premium dulu. Oke. Wajib Bapak Ibu, untuk Grammarly memang kami sarankan ke premium ya, ke premium. Langganannya sepertinya agak murah Bapak Ibu. Boleh cari di toko oranye ataupun toko hijau begitu ya. Cari, lihat ulasannya apakah cukup bagus atau dirasa jelek, tapi hati-hati ya Bapak Ibu, silakan hati-hati. Kalau sudah tidak ada tulisan premium issue itu sudah aman. Ya. Oke. Nanti fiturnya ada 4 fitur. Yang pertama adalah correctness. Correctness ini, Bapak Ibu, correctness ini dia akan membantu Bapak Ibu dalam yang pertama memperbaiki grammar. Kalau misalkan grammarnya kurang to be-nya begitu ya, kurang am, kurang ar, maka dia akan memberikan saran. Itu grammarnya. Kemudian yang kedua, misalkan Bapak Ibu kalau anak zaman sekarang itu bahasanya adalah ada tipunya, gitu ya. Ada kesalahan penulisan. Misalkan tulisan fix ini tulisannya pakai K. Nah, Grammarly nanti akan mengkoreksi. Harusnya pakai X. Itu dia. Itu yang kita cari Bapak Ibu. Cepat dan juga pintar begitu ya Grammarly ini. Fix. Lalu yang ketiga dari correctness ini dia juga akan memperbaiki dari segi tanda bacanya. Kurang titik, kurang koma dia akan melihat. Ya. Sehingga sangat cantik sekali Bapak Ibu Grammarly ini kalau sudah dipraktekkan begitu ya. Kemudian clarity. Clarity ini berkaitan dengan SPOK-nya Bapak Ibu.
berkaitan dengan SPOK, kejelasan begitu ya. Nanti kalau misalkan dalam bahasa Bapak Ibu itu kurang jelas, this-nya ini merujuknya kemana, gitu ya. Maka kita harus melengkapi Bapak Ibu. Oh, kurang subjeknya, maka kita tambahkan this result mean. Jelas, sehingga jelas Bapak Ibu. Jangan hanya tertulis this mean, gitu ya. Itu pun Grammarly akan memberikan saran, clarity, kejelasan, supaya pembaca itu mudah memahami bahasanya Bapak Ibu. Lalu fitur yang keempat adalah engagement. Engagement, mengengage begitu ya. Mengengage supaya apa? Supaya tulisannya lebih menarik. Misalkan Bapak Ibu selalu menggunakan kata yang membosankan. Dari awal paper sampai akhir selalu menggunakan kata following. Following itu kan membosankan ya Bapak Ibu. Maka dengan adanya engagement itu Grammarly akan memberikan saran. Bapak Ibu, selain following itu ada dua opsi lainnya. Ada subsequent, ada next. Silakan gunakan dua kata itu, pilih salah satu. Nah, ibaratnya seperti itu. Tuyul Bapak Ibu. Tuyul ya. Lebih pintar dari kita, tapi kita juga harus mengendalikan. Oke, sehingga engagement ini bisa memberikan variasi kata. Variasi kata, gitu. Juga misalkan Bapak Ibu ada kalimat ciri khas orang Indonesia ini. Kalimatnya mendayu-dayu ya. Misalkan menuliskan Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di sini, yang kemudian ada yang lainnya. Itu sangat tidak efektif. Maka dengan adanya engagement itu akan memberikan saran supaya kalimatnya Bapak Ibu itu ada lebih menarik, interesting gitu ya, lebih menarik dan juga lebih simple, lebih efektif. Oke. Delivery juga sama Bapak Ibu, dia juga memberikan kemudahan supaya pembaca itu lebih mengerti apa maksud kita. Ya, jadi sehingga keempat fitur ini akan sangat kita butuhkan. Di dalam proses penulisan manuskrip. Ya. Kalau fungsinya secara fungsi Grammarly ini bukan untuk mentranslate. Grammarly ini hanya untuk memperbaiki grammarnya Bapak Ibu, memperbaiki tulisannya. Supaya apa? Supaya terlihat expert. Supaya terlihat orang Inggris asli, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti gunakan Grammarly semaksimal mungkin. Coba kita lihat apakah sudah bisa. Nah, ini belum bisa Bapak Ibu, coba kita cek lagi. Nah, nanti Bapak Ibu tampilannya akan seperti ini. Tampilan Grammarly itu ada di sebelah kanan sini, begitu ya. Ada di sebelah kanan sini. Ketika kita scroll, nanti daftar perbaikannya itu akan naik juga. Akan banyak juga, begitu ya. Nanti di sini harus diselesaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan fokus di kiri, fokus di kanan. Ketika ada saran, a red brand new. Nah, ini kan sangat tidak jelas. A red brand new. Harusnya a brand new red, begitu ya. Maka Bapak Ibu tinggal diklik tulisan hijau, nanti yang kiri akan menyesuaikan. Hanya saja ini Grammarly saya error begitu. Karena dari sananya ada perbaikan sepertinya, ya. Jadi di sini adalah contohnya. Kalau di sini diminta perbaikan, fokusnya di kanan, bukan di kiri. Fokusnya di kanan. Silakan diklik sarannya kalau setuju. Gitu. Kita coba cek lagi, ada contoh lagi enggak? Nah, ini juga Bapak Ibu. Kalau ada tulisan yang berwarna merah seperti ini, at the end of the day, begitu ya. At the end of the day. Nah, ini Bapak Ibu sebaiknya kita hilangkan begitu biasanya. Sebaiknya kita hilangkan. Maka tinggal kita klik yang berwarna merah ini, otomatis nanti yang sebelah kiri ini akan hilang juga. Kita coba cari lagi contohnya, ya, supaya Bapak Ibu lebih melihat. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Akan banyak saran seperti ini di sebelah kanan. Maka nanti tinggal diklik tulisannya. Ketika kita klik, nanti akan muncul saran seperti ini. Nah, saran seperti ini.
Harusnya very afraid ini kita ubah bahasanya dengan terrified, begitu ya. Modify-nya the weak adjektifnya. Jadi adjektifnya itu lebih kuat kalau kita tulis terrified gitu ya. Maka kita klik aja yang di sini. Fokusnya itu memang di kanan, jangan di kiri. Diklik yang warna hijau, maka otomatis yang sini akan menyesuaikan. Tuh. Lalu coba kita lihat lagi Bapak Ibu, ada contoh lagi enggak? Nah, ini. Ini ada contoh lagi. Oke, error. Atau Bapak Ibu mau mempraktekkan salah satu mungkin dari Grammarly-nya yang sudah login ada, Bapak Ibu? Barangkali di tempat Bapak Ibu tidak error. Oke. Saya coba Mbak Boleh, Aulia. silakan Bapak, boleh di-share screen Bapak. Jadi nanti fasilitasnya itu diklik semua apa satu-satu Mbak? Yang itu correctness, clarity. Nah, ini coba punya Pak Saijo ini bisa ya? Coba di-scroll ke bawah, Iya. Pak. Scroll ke bawah. Ini yang bahasa Inggris Tulisan. semua ya Mbak ya? Iya, betul Bapak, harus Yang berbahasa berarti saya Inggris. contohkan yang abstrak aja ya Mbak? Oke, nah nanti dia akan mengikuti ya Bapak Ibu. Ketika kita scroll itu yang sebelah kanan akan mengikuti. Coba diklik N-nya itu Pak, yang paling atas. Yang fokusnya yang sebelah kanan aja Bapak. Oh Nah, iya. ini tinggal diklik. Nah, kurang tanda koma. Coba yang bawahnya diklik lagi, the mind. Yang ini Pak, yang sebelah kanan aja yang diklik. Nah, klik. Harusnya amend. Diklik, otomatis yang Klik dilihat command ya. menyesuaikan. Oh, Interaction, klik lagi. Harusnya the interaction. Tinggal diklik Bapak. Nah, menyesuaikan. Oke, harusnya Mbak, klik. begitu ya. Betul. Bagaimana Ibu? Mbak, kalau saya pernah pakai Grammarly itu kan dia ngasih saran. Biasanya kan ada yang warna merah, Betul. biru, gitu kan. Heeh. Ada yang saran. Nah, maksudnya apakah yang yang merah-merah aja yang kita ikutin atau yang biru itu kan kadang dia ngasih kalimat yang dia rekomendasikan. Itu pemilihannya apakah semua sarannya kita accept atau tertentu dengan kode-kode warna mereka? Oke, nah nanti Bapak Ibu di tempat Pak Saijo itu sudah tepat. Di kiri pastikan sudah diklik all issue. Di sini Pak, coba saya tandai ya. Oh, isu. Itu sudah Bapak Ibu harus sudah pastikan. Di sininya silakan yang tanda merah ini ya. Bapak Ibu sudah diklik all issue Oh, ini. Oke, nanti punya Pak Saijo ini belum premium begitu ya, belum premium iya, karena iya. ada tanda premium isu. Coba Bapak klik bagian engagement-nya. Coba diklik Pak. Engagement. Engagement. Mm-mm. Yang ini yang saya centang. Oke. Nah, ini diatur dulu Pak sekalian, expert. Formality formal. Formality. Nah, ini kalau Bapak Ibu belum premium, Oh, domainnya ini tidak bisa kita atur akademik, gitu ya. oh, Jadi nanti Bapak Ibu silakan dibeli harus yang beli ya premium Mbak? dulu. Ya, betul. Nanti baru klik done, Pak. Klik done. Nah, oke. Kalau sudah, coba Bapak klik engagement. Engagement. And ini. Nah, ada permintaan berbayar, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kalau belum berbayar silakan bayar dulu begitu ya. Silakan bayar Iya, iya. dulu karena semua fitur ini kita butuhkan. Oke, Itu Bapak klik. Oh, harganya jadi berapa, Bu? Mm-mm. Gimana Bu Harganya Anita? berapa kalau berbayar? Ada Murah kok 200.000? di toko oren. Ada yang 15.000, 30.000. Murah, Oh, Bu. murah tuh. Kirain 3 juta atau 2 juta. Tapi tiap bulan Oke. harus ganti di toko oren. Oh, Mm-mm. nggak apa-apa. Misalnya ini malam saya beli di Shopee nih. Terus Mm-mm. masuk nih, premium. Tadi awalnya gimana? Saya terlempar karena sinyal di Ternate lagi nggak bagus. Dari Nah, kemarin hujan. Tolong ya, Bu, langkah klik mana klik atau logout rekaman Bu. Klik di logout di sini. log out, Logout. Nanti kan diminta login baru. Nah, itu login log out. menggunakan Oke. akun yang sudah dibeli.
begitu. Mm-mm. Jadi Ibu beli dulu saja akunnya, baru nanti kita coba login, begitu ya. Oh Mbak, iya. saya Bagaimana baru Ibu? beli Mbak seminggu yang lalu tapi bingung. Oke, coba. Fitur-fiturnya bingung ya. Fitur-fiturnya nggak ada artinya kok. Yang Oke, artinya ada Boleh bahasa saya Inggris. boleh Di diliatin Indonesia nggak itu. Mbak? boleh Bu Nur Laila, monggo. Pak Saijo mau izin stop share Oke, screen dulu ini, ya. ini sebentar. Ini berarti Mm-mm. kalau sudah diinstal Grammarly-nya, kemudian dicek premium tidaknya di Just Goal ini ya, Bu ya. Di sini Pak, kalau sudah ada gambar diamond seperti ini, premium itu pasti tidak premium. Oh, di premium Nah, Oh, ini ya. kalau oh nanti Bapak udah. Ibu sudah login ke premium, itu tanda diamondnya ini tidak ada. Tanda diamondnya ini tidak Oh, ada. Ya, Ya. jadi ya. ke sini nantilah Ya, ke premium tandanya issue. paling mudah di sini Pak. Kalau masih Mm-mm. ada diamondnya, itu Berarti dia artinya tidak premium. tidak premium. Ya, Ya. oh iya. Harus Oke, di premiumin dulu. Saya belum sempat beli, memang baru yang betul. free. Oke, Baik, ada baik. lagi? Oke, makasih. Siap. Makasih. Ya, Bu, sama-sama. ada rekamannya nggak Bu yang tadi dari awal sampai akhir? Karena saya Ada, terlempar Bu, saya terpental keluar, terus ada saya Ibu. masuk lagi. Itu Enggak, kliknya tenang di mana saja. kalau ada? Ini Ada Mbak, nanti di link YouTube ya. Oke, saya lanjutkan. Ibu Nur Hmm. Laila lewatnya MS Word, nggih, lewatnya MS Word. Iya, MS Word. Dibuka dulu MS Word-nya. Share screen-nya coba dibuka MS Oh, Word-nya dulu. itunya ya. Nah, Sorry. Stop dulu. MS Word yang ini. Ini terus, oke, sebentar, di share screen dulu, belum terlihat oh, Ibu. belum di share screen. Mana review? Oh, ini. Ini Mbak, MS Word-nya. Coba kita lihat, nggih. Di bagian, nah ini belum diinstal Ibu Oh, belum Grammarly-nya. diinstalin ya Mbak? Iya, betul. Saya coba Hmm. up ulang nggih aplikasi Grammarly-nya. Oh ya, udah harus dimasukin dulu ya Mbak. Iya, betul. Aplikasinya Hmm. itu memang harus diunduh dulu, begitu. Diunduh dulu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan lihat di pertemuan kedua. Itu ada pengunduhan aplikasi Grammarly. Oke. Link drive-nya sudah saya sertakan di kolom chat. Nanti Mm-mm. Ibu boleh unduh dulu saja nggih, unduh dulu. Iya, iya. Ya. Berarti yang dari luar itu ya Mbak ya? Iya, itu nanti Yang, nempel Bu, nempel di Microsoft Word-nya seperti milik Pak Saijo oh, tadi. iya. Ya. Oke. Sip. Oke, sip Terima ya. kasih. Ha-ha. Oke, sama-sama Ibu. Oke, Bapak Ibu. Jadi nanti memang kalau untuk Grammarly silakan gunakan yang premium. Ada lagi pertanyaan? Mbak, Oke, bagaimana Bapak Abdi? Ya. kalau translate-nya itu di mana dia, Mbak, posisinya? Oke, translate itu adalah hal yang paling mudah nggih Bapak Ibu. Di Word ya, Mbak ya. Iya, betul. Karena tinggal terlihat ya share screen saya Bapak Ibu. Iya. Oke, ini Grammarly saya ternyata yang error. Eh, Inggih ya, di sini ya, Bapak Ibu tinggal di blok saja. Klik kanan, pilih translate. Mana ini? Translate. Nah, ini. Translate. Atau kalau tidak muncul translate-nya, di blok dulu, klik bagian review, translate selection. Muncul Bapak Ibu di sebelah kanan. Ini adalah fitur translate yang Ngebloknya satu kalimat ya, Mbak. tepat sekali Bapak. Jadi jangan sampai citasinya itu terikut. Kalau terikut seperti Oh, ini, nanti hilang sudah Pak iya. citasinya. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau misalkan tidak ada citasi, bisa lebih dari satu kalimat nggak, Mbak, Bisa. untuk translate-nya? Betul Pak. Memang Misalkan batasan dalam mentranslate itu adalah citasi.
Nah, misalkan Oh, kalimat berapa ya? Sebentar kita coba lihat. Nah, ini coba kita blok ya. Ini kan ini dari ini CN 2012. Nah, ini kan tidak hanya satu kalimat ya, Bapak Ibu, dua kalimat. Batasannya adalah citasi. Ketika ada citasi, silahkan stop translate-nya sebelum citasi. Itu Bapak Ibu. Kalau seandainya satu paragraf tidak ada citasi, maka boleh diblok semuanya. Seperti ini. Tinggal diblok saja. Translate ya. Kak, saya Oke. kok insert nggak bisa ya? Insert apa, Bu? Mohon izin. Pas sudah di translator itu kan sudah dia translate. Terus kan kita klik insert supaya dia merubah yang di Word-nya yang kiri ya. Itu Betul. nggak bisa ya? Coba nanti Ibu restart dulu laptopnya. Apakah munculnya seperti ini, Bu, tulisannya? Coba Ibu share Eh, screen. Ya, share screen apakah berkenan, Ibu? oh iya, sebentar Mbak. Oke, sebentar. Ini ya. Oke, Mm-mm. Oh, ini kan klik kanan, Nah, translate. ini kan inserting. Ibu, ini sepertinya translate-nya tidak bisa klik kanan. Coba di close dulu. Tutup dulu Heeh, translate-nya. Lewatnya di bagian review. Review, heeh, language, sini. heeh. Translate, Yang kiri. translate selection. Oke, tunggu dulu. Insert. Tunggu, masih loading itu, Ibu. Ya, itu masih loading karena di sini masih muter ya, Ibu. Ini yang saya tanda ini. Masih muter. Yang mana Mbak? Ini yang saya tanda ini. Oh, Jadi nanti dipastikan sinyalnya oke juga ya, Bapak Ibu. oh Kalau oke belum, oke. nanti bisa di restart juga laptopnya dulu. Di restart dulu, baru Oke. dicoba ulang. Oke? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Pak Aulia, Ya, bagaimana Pak kalau Saijo? ya. Kita pentranslate itu kan kalau sudah didahului dengan kalimat yang sudah kita parafrase dengan baik SPOK-nya kan ya Mbak ya, Mm-mm, baru ditranslate gitu. mm-mm, betul. Jadi memang tulisan kita itu harus kita baca dulu Bapak Ibu. Kita baca Ya, misalkan dalam bahasa Indonesia ya. Oh, sudah mengalir, sudah bagus, baru kita ya. translate. Translate. Ah, Nah, translate itu kan kurang sempurna Bapak Ibu. Maka kita sempurnakan dengan yang adanya Grammarly. ya, Oke, gitu. Pak Saija? Ya, Mm-mm. ya, Oke, kasih. Jeng. Terima kasih Bapak. Ada lagi? izin Mbak, Bagaimana Pak Abdi? iya. Ini translate-nya di sini kan ada translate a word or sentence Mohon izin from. suaranya hilang timbul Bapak. Boleh dilepas dulu kalau pakai earphone Bapak. Halo, Mbak, Masih pelan Pak Abdi? pelan ya. Heeh. Coba Bapak. Boleh dicoba. Apakah hanya di saya atau di milik Bapak Ibu juga nggih? Iya, kami juga. Sama ya Pak ya? Ya. Iya. Halo Coba. Mbak, Heeh. sudah Mbak? Nah, iya. Jelas Pak Abdi bagaimana? Iya. Ini kan saya coba translate satu kalimat ini. Heeh. Tapi dia nggak keluar, Mbak. Apa Coba. ininya ya? Apa from Arab ini from Arabic to ini from Indonesia ya, Mbak? Coba di share screen Bapak. Saya nggak bisa share screen nih, Mbak. Oh, jen 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 jen. Ya, biasanya memang harus kita sesuaikan bahasanya dulu Bapak Ibu. Pastikan bahasanya Indonesia. Indonesia atau English begitu ya. Kalau sudah baru coba kita insertkan. Semisal dirasa ternyata ada error dan translator ini hanya ada di Word ya Bapak Ibu. Kalau pakai Ya. WPS itu pasti tidak akan bisa. Oke. Sehingga Hmm. gunakan Word. Jadi harusnya ini dari Indonesia ke Heeh. Inggris ya, Mbak? Betul, Indonesia ke Inggris Bapak.
Kok nggak ada Indonesianya, kok nggak ada ya? Oke, nanti mungkin boleh di-screenshotkan, dikirimkan ke grup Pak Abdi. Oh, oke Mbak, oke. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, Mbak. Bagaimana Pak Syakir? Mbak, ini kan kemarin waktu proses sitasi ya, mungkin diulang saja barangkali sedikit. Eh, pada saat kita mau ambil apa sitasi dari jurnal itu, berarti jurnalnya harus diindonesiakan dulu kalau tidak salah ya, baru kita parafrase ya. Betul, betul sekali Pak. Jadi memang harus di copy dulu kalimatnya, bawa ke tulisan kita, Indonesia. begitu ya. Jadi di copy dulu dari Mendeley, cari, copy dulu Bapak Ibu. Misalkan ini sesuai ya. Kita copy, kita bawa ke tulisan, kita di bawah aja, paling bawah. Pastekan. Nah, ini harus ditranslate dulu Bapak Ibu. Translate dulu karena kan lebih mudah memparafrase itu dalam bahasa Indonesia, begitu ya. Klik kanan translate. Oke. Ubah bahasanya, insert. Oke, kalau sudah di kalau saran saya sih masukkan citasinya dulu, Pak, supaya nggak hilang gitu ya. References, begitu ya. Oh, ini hilang. Sebentar. Toolsnya hilang. Oke. Jadi nanti langkahnya, klik di sini. Arahkan kursor di akhir. Insert citation. Go to Mendeley. Nah, ini kan teks kita ya. Kalau kurang pasti klik 2 kali. Lalu klik Save. Nah, oke. Oke dulu saja. Mau di error. Ini ada error nih, Pak. Sebentar. Coba diulang lagi. Save. Oke. Nah, jadi ketika sudah diinputkan citasinya, baru coba kita parafrase. Begitu. Tapi enaknya gitu, karena khawatirnya terlupa belum disitasi, Bapak Ibu ingin memparafrase nanti-nanti malah hilang ini citasinya. Oke? Gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu langkah parafrase secara singkat. Nanti boleh dilihat lagi, di cross check lagi di pertemuan kelima digital writing. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Ya. Mbak, Gimana Ibu Nurlaila? banyak nanya ya saya. Mbak gini Mbak, Gimana? Hah? kan kemarin tuh dikasih paket yang apa namanya untuk lihat yang Pajo itu ya Mbak ya, Betul. yang ininya jadi Pajo yang ngasih narasumbernya. Nah Betul. maksud saya tuh kemarin tuh hanya baru pertemuan satu kedua Mbak. Apakah nanti kalau misalnya ini selesai itu masih bisa dilihat nggak sama saya Mbak? Masih Oh sekalian masih. Benar Laila. Iya, itu aksesnya akan kami berikan terus Bapak Ibu. Oh Jadi iya insya terima Allah kasih ya, banyak. insya Iya Allah iya. semoga nggih, semoga masih ada webnya begitu ya. Semoga Rumah Mhm. Scopus juga masih ada terus Bapak Ibu. Kalau masih ada, insya Allah webnya akan kami sediakan tuh. Iya Jadi karena tidak akan kami memang tutup. butuh waktu Mbak. Butuh waktu mumpung mau libur ini ya. Iya, betul. Iya, sangat tepat ya Bapak Iya. Ibu waktunya. Nanti Mhm. record ini juga tidak akan kita hapus, insya Allah Bapak Iya. Ibu. Jadi kalau Mhm. bingung ada link YouTube-nya, Bapak Ibu Mhm. silakan buka lagi, Iya. nulis lagi. Mhm. Oke? Iya, Ya terima kasih Ibu. banyak. Terima kasih Ibu Nur Laila. Oke, sudah cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Ya, kalau sudah cukup Bapak Ibu, besok kita akan bertemu lagi di hari Kamis di waktu yang sama 7:30. Memang harapan kami selalu saya sampaikan ya, ada satu perwakilan yang submit begitu. Nanti kalau ada yang submit, kami berikan hadiah Bapak Ibu, hadiah tumbler dari Rumah Scopus khusus untuk yang submit ya Bapak Ibu. Khusus untuk yang submit, jadi harus diselesaikan dulu. Kalau sudah selesai cek turnitin ke kami. Fasilitasnya Bapak Ibu memang satu kali cek turnitin. Nanti kalau sudah oke, baru besok kita submit ya. Baik, Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan? Oke.
Kalau sudah tidak ada, saya mohon izin menutup. Bapak Ibu, terima kasih sudah dijaga semangatnya hingga pertemuan ketujuh ini. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang dibingungkan, boleh sekali share di grup. Kalau fasilitas Turnitinnya nggak dipakai gimana? Nah, kalau fasilitas Turnitinnya nggak dipakai selama 3 Nah, ya. bulan ini, 3 bulan pendampingan, maka akan hangus Bapak Ibu. Jadi silakan, karena sudah menjadi fasilitas selama 3 bulan pendampingan setelah webinar, maka Bapak Ibu maksimalkan ya, maksimalkan, lakukan dulu prosesnya, karena kalau tidak kita batasi, biasanya Bapak Ibu akan leha-leha begitu ya, akan terlena dengan waktu. Nah, kalau sudah punya justru bagus Ibu. Jadi enggak apa-apa, nanti bisa gunakan yang di kantor, tapi kalau mau di cross check ke kami juga enggak masalah. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di pertemuan ketujuh. Nanti kita akan bertemu lagi di proses yang paling akhir yaitu proses submit. Kami harap Bapak Ibu bisa menyelesaikan ya. Ini kan sedang sibuk nih kami di pengisian raport. Masih sementara pengolahan nilai apakah masih akan ditunggu? Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan sekalian ya. Untuk hak yang akan diperoleh Bapak Ibu adalah yang pertama fasilitas 1 kali cek Turnitin, kemudian yang kedua adalah 3 bulan pendampingan ya. 3 bulan pendampingan itu saya rasa adalah waktu yang cukup untuk Bapak Ibu submit. Nanti seandainya sudah lebih dari 3 bulan mau konsultasi, mohon maaf sudah tidak bisa Bapak Ibu karena memang fasilitasnya demikian begitu ya. Nah, silakan dimanfaatkan Bapak Ibu karena masih sangat cukup waktunya untuk submit ya. Jangan sampai kita tidak submit karena sayang sekali Bapak Ibu. Oke. Kalau Turnitinnya Mbak itu misalnya nanti kita ada paper lain lagi, kita mau minta tolong itu berbayar apa gimana? Nah, itu mohon maaf kami tidak bisa Bapak. Memang hanya 1 kali cek Turnitin. Nanti Bapak Ibu bisa minta bantuan institusinya nggih, mungkin institusinya. Gitu Mbak, ya. Turnitin itu hasilnya nanti disubmit ya di artikel kalau kita submit. Nah, kalau kadang ada yang meminta untuk menyertakan, kadang ada yang tidak, Bapak Ibu. Karena dari pihak jurnalnya sendiri otomatis sudah punya fasilitas cek Turnitin, jadi mereka akan cek sendiri. Itu adalah langkah preventif supaya kita bisa melihat paper kita itu Turnitinnya sekian gitu. Ya, Bu Ida. 3 bulan itu dari tanggal terakhir kita Zoom meet atau dari tanggal awal Zoom meet? Kan kepotong 2 minggu tuh Mbak kalau dari Iya. awal. Nggih, besok saya coba pastikan dulu ya Ibu. Saya khawatir salah menyampaikan begitu. Besok saya tanyakan dulu dan kita sampaikan di pertemuan terakhir apakah terhitung dari awal atau terhitung dari akhir. Itu ya Bu Ida nggih. Mohon ditunggu ya Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Kita akhiri dulu Zoom meetingnya begitu ya. Oh, ini ada pertanyaan juga. Kalau misal submit dan di reject Mbak, apa masih bisa dibantu? Kalau masih selama 3 bulan pendampingan, pokoknya Bapak Ibu 3 bulan pendampingan itu seandainya masih ada proses revisi begitu ya, itu boleh disampaikan ke kami. Tapi kalau sudah di luar 3 bulan, maka mohon maaf Bapak Ibu, kita sudah di luar fasilitas begitu ya. Sehingga nanti silakan maksimalkan, lagi-lagi maksimalkan 3 bulan yang Bapak Ibu punya. Oke. Mbak, ada kemarin kalau nggak salah Rumah Scopus ada rangkuman alumni-alumni yang sudah ini ya, yang sudah submit. Di situ ada keterangan nggak sih, misalkan si A mendaftar di jurnal internasional, apa proses review pertama, kedua itu memakan waktu sekian lama itu ada nggak ya? Kalau untuk di detailnya ada Ibu, boleh dicoba dulu di webnya, itu dibuka. Ada detailnya, harga dan lain-lainnya nggih Bapak Ibu. Kemarin sudah Soalnya kayak disampaikan. saya lihatnya harganya aja sih, kalau nggak salah. Apa saya yang salah lihat ya, Mbak? Coba dilihatkan, Mbak. Jadi kita kan kalau menentukan target biar tahu, oh ini agak-agak cepet nih, ini agak-agak lama. Oke, sebentar Bapak Ibu. Referensi paper. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa paper begitu ya. Diklik selengkapnya.
Oh ya, enggak ada ini Bapak Ibu, kebetulan hanya subjek area, nama jurnal, DOI, dan juga kuartilnya. Memang harus kita selidiki lagi begitu ya. Silakan diselidiki lagi Bapak Ibu sesuai yang disampaikan pada pertemuan lalu, nggih. Pertemuan lalu dilihat lagi, di cross check lagi Bapak Ibu. Oke, Ibu. Oh, jadi saran Mbak dimasukkan juga tuh pengalamannya dari submit sampai review pertama itu berapa lama. Jadi kita punya ancang-ancang. Kalau lihat harga dan apa kan kita bisa lihat di webnya, tapi kan proses review itu yang kadang kita masih baca-baca ya. Apalagi kalau kita yang S3 disertasi kan ada jangka waktu lulus apa enggak, periode lulusnya. Jadi kita lebih bisa punya ini ya, eh, guideline gitu. Kasih Mbak. Iya, ya Ibu. Jadi besok akan menjadi masukan kami begitu ya. Tapi semoga besok bisa dimasukkan ya Bapak Ibu karena mengingat tenggat waktu itu kan berbeda-beda begitu ya. Jadi tidak seandainya kita masukkan tidak bisa jadi itu jadikan sebagai patokan itu tidak bisa. Tapi akan menjadi saran untuk kami Bu Ida. Terima kasih. Besok coba kita diskusikan dengan tim dulu nggih Ibu. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih banyak nggih sudah bergabung pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan lagi webinarnya di hari Kamis, Bapak Ibu. Jangan khawatir, Bapak Ibu kita masih bisa berdiskusi lewat WA begitu. Terima kasih sudah dijaga semangatnya. Saya mohon izin menutup nggih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu. Selamat malam. Betul. Nggih. Selamat malam, Mbak. Terima kasih Siap. banyak. Terima kasih Ibu.